Pagi itu, seorang security tidak pernah menyangka akan mengalami hal yang mengerikan. Di saat ia akan mengantarkan anaknya ke sekolah, ia memeriksa sebuah keganjilan di pinggir jalan. Dengan sigap untuk menghentikan rasa penasarannya, ia pun turun ke sebuah parit. Dan alangkah terkejutnya, di sana ia melihat ada tubuh manusia tergeletak tanpa nyawa. Apa yang terjadi? Siapa pelakunya dan apa motif di balik semua ini? Langsung aja yuk kupas tuntas hanya di channel Rika Rom. Mukhlis merupakan seorang pria yang berusia 32 tahun. Ia kini tinggal bersama dengan istri tercintanya di sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Mukhlis merupakan seorang suami yang sangat penyayang, sabar dan juga bertanggung jawab kepada keluarga. Dia rela banting tulang bekerja ke sana kemari guna membiayai kehidupan istrinya di rumah. Disebabkan oleh keadaan mereka berdua yang masih belum tercukupi secara finansial pun, mau tidak mau mereka harus menjalani LDM atau long distance marriage. Karena Mukhlis ini mendapatkan rezeki nih bekerja di sebuah perusahaan kontraktor namun berlokasi cukup jauh, yaitu di daerah Papua. Sementara sang istri menetap di kampung halamannya, yaitu di Sulawesi. Meskipun jarang pulang ke kampung halaman di Sulawesi, Mukhlis ternyata kerap memberikan kabar kepada sang istri. Dia sering chat, telepon, pokoknya komunikasi mereka tidak pernah terputus. Tetapi teman-teman tak pernah disangka, sebuah musibah terjadi kepada sang istri. Tiba-tiba saja di suatu hari sang istri menangis saat ditelepon. Dan ia menceritakan bahwa dirinya telah dipaksa berbuat tidak senonoh oleh seorang pria yang sangat ia kenal, bernama Abdul Rauf, usia 46 tahun, yang tidak lain adalah mantan bosnya Mukhlis sebelum akhirnya pindah kerja di Papua. Dan yang sangat membuat terkejut lagi, hal keji itu dilakukan oleh Abdul Rauf sebanyak 2 kali dan terjadi di dalam rumah mereka. Awalnya istri Mukhlis tidak berani menceritakan kejadian ini dikarenakan ancaman dari Abdul bahwa ia akan menyakiti Mukhlis dan bisa saja langsung mengakhiri hidup si istri. Namun setelah terjadi 2 kali, istrinya pun tidak sanggup lagi menyimpan kegundahannya dan ia pun langsung menceritakannya kepada Mukhlis sang suami. Mendengar semua itu, Mukhlis pun naik pitam dan ia langsung berangkat dari Papua menuju Sidrap dan terjadilah hal yang sangat mengerikan. Sebelum sampai di kampung halaman, Mukhlis menyusun strategi untuk menjebak Abdul. Ia mengajak sang istri untuk bekerja sama menyelesaikan dendam mereka. Di telepon itu juga Mukhlis pun menyuruh sang istri untuk menghubungi si pelaku dengan membuat janji temu di daerah Kamiro, Desa Matirotasi, Watampulu, Sidrap. Tanpa banyak basa-basi lagi, Mukhlis pun langsung pulang ke kampung halamannya. Dia juga sempat menyiapkan beberapa benda tajam seperti pisau dan juga badik. Dan singkat cerita, pada malam harinya, Abdul pun datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi pertemuan, bukannya seorang wanita cantik idamannya yang menghampiri, melainkan seorang pria yang penuh dendam dan juga amarah yang langsung menganiaya Abdul. Ia pun langsung menikam Abdul sebanyak beberapa kali menggunakan badik tanpa meminta penjelasan apapun. Dan atas perkelahian tersebut Abdul kemudian mendapatkan luka bacok yang cukup parah di bagian dada, punggung dan juga bahunya. Dikarenakan kehabisan darah, akhirnya Abdul pun langsung meninggal di tempat. Setelah hati mereka ini puas membalaskan dendam, Mukhlis dan istrinya ini lalu pulang dan membiarkan tubuh Abdul tergeletak di dalam sebuah parit.
Muklis pun memutuskan untuk kabur dan langsung menuju Manokwari, Papua. Sedangkan istrinya memilih untuk bersembunyi di tempat kediamannya. Senin subuh di tanggal 25 September 2023, jarum jam menunjukkan pukul 4 dini hari. Seorang security PT Java bernama Bapak Syahril sedang melintas di Dusun Kamiro, Desa Mati Rotasi, Sidrap. Pada saat itu ia akan melaksanakan sholat subuh di masjid. Dan tanpa sengaja ia melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir jalan. Dan setelah selesai sholat subuh, Syahrir pun kembali ke PT Java dan ia masih melihat ada sepeda motor tersebut. Lalu saat pukul 7 pagi, Syahrir pulang ke rumah. Dia hendak mengantar anaknya ini ke sekolah. Dan pada saat di pertengahan jalan, dia mulai curiga nih, karena sepeda motor yang sebelumnya ia lihat ternyata masih ada di TKP. Dia pun lantas turun memeriksa. Sontak ia pun terkejut karena melihat ada tubuh yang bersimbah darah yang telah tewas dengan bagian badan tengkurap di selokan kering. Kondisi tubuh ini dipenuhi dengan luka tusukan yang menyebabkan seluruh isi selokan menjadi penuh darah. Syahrir kemudian langsung ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian itu. Mendapat informasi dari Syahrir, kepala desa lalu menghubungi polisi dengan mengatakan bahwa warga sekitar telah menemukan tubuh tak bernyawa berjenis kelamin laki-laki. Setelah polisi sampai di sana, mereka kemudian langsung menyimpulkan bahwa penyebab kematian laki-laki ini adalah karena dibunuh. Dan mengetahui bahwa ini adalah kasus pembunuhan, polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan sambil memeriksa beberapa saksi mata. Ada bukti pesan terakhir di HP milik Abdul untuk janji bertemu di lokasi, yaitu dari istri Muklis. Serta ada sarung parang yang tertinggal di lokasi. Dan dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini, polisi pun akhirnya berhasil menetapkan Muklis sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Dia lalu ditangkap pada tanggal 26 September ketika hendak akan naik pesawat menuju Jayapura, Papua. Dari hasil penangkapan ini juga polisi menemukan sebuah badik yang diduga kuat badik itulah yang digunakan Muklis untuk membunuh Abdul. Pada saat di kantor polisi, Muklis langsung mengakui semua perbuatannya bahwa memang benar dialah dalang di balik kasus penusukan yang menyebabkan kematian ini. Dia berkata kepada polisi bahwa dia sedang naik pitam karena istrinya telah diperkosa oleh korban. Maka dari itu, untuk melampiaskan semua emosinya, Muklis memutuskan untuk membunuhnya saja. Usai melakukan pembunuhan ini, Muklis pun sempat meminta maaf kepada keluarga Abdul menggunakan bahasa Bugis. Tania tahu owuno si panumi dena si panau, yang artinya bukan manusianya yang saya bunuh, melainkan sifat manusia itu sendiri yang saya bunuh. Maafkan saya, saudara. Kini Muklis pun harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3. Dia diancam hukuman penjara selama seumur hidup, bahkan maksimal hukuman mati. Demikianlah teman-teman kasus yang sempat menggemparkan di tanah Sulawesi. Bagaimana nih pendapat teman-teman dengan kasus ini? Ayo kita berbagi pendapat atas kasus yang terjadi agar sekiranya kita pun bisa untuk selalu hati-hati dan waspada. Terima kasih sudah klik video ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!